Tuhan terima kesempatan berjumpa dengan orang-orang muda. Di usiaku ini Tuhan, aku tahu para penerus sedang bersiap-siap mengambil posisi-posisi penting untuk mengasihimu, memuliakanmu, sehingga ketika aku harus pergi karena usia atau panggilanmu, hari itu orang-orang muda ini akan memuliakanmu jauh lebih baik daripada aku, karena mereka telah bersiap hari ini. Permuliakan namamu dalam pertemuan kami, tinggikan namamu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan, sebelum kita berbincang mengenai tema hari ini, izinkan Om atau Abang menyampaikan bahan. Mari baca sama-sama bagian Alkitab kita dari seorang bernama Paulus. Sama-sama kita baca walaupun kalian mute. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan dia bertarung. Dia bilang, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang-orang muda, mari berjuang. Ini satu pernyataan dan saya rasa terhormat untuk pertemuan ini. Saya dihubungi oleh Ibu Mahda sebagai petinggi di Petra, direktur, dan dia bersama-sama dikatakan memikirkan tema ini, lalu dia sharing, kemudian dia berkata, boleh nggak anak-anak diikutkan? Aku berkata, ini terhormat banget. Dan saya berkata, saya akan berjuang mendatangkan anak-anak bersama-sama melayani. Dan terima kasih kepada Tuhan, Abang Mujehian dan Jerome bersepakat dengan saya untuk bersama-sama belajar dengan kamu hari ini dan besok. Besok mereka akan hadir bersama-sama dengan saya dalam talk show. Siapkan dirimu mulai dari jam 1 siang sampai malam hari. Orang-orang muda, ini kalimat-kalimat yang kerap ditanyakan orang kepada kita semua. Apa sih beda anjing dengan manusia? Maafkan, ini agak kasar mungkin, tapi ini cara-cara orang Batak, maafkan, orang Batak itu sedikit terus terang, bukan kasar. Dalam istilah kami tidak kasar. Kami mengatakannya terus terang. Orang Batak bilang begini kepada anak-anaknya, anakku, kalau hidup sekedar hidup, anjing juga hidup. Kasar banget kan? Dalam telinga kita mungkin kasar. Bagi orang Batak itu dorongan besar. Kalau hidup, hanya hidup, sekedar hidup, anjing juga hidup. Pikirkan bersama-sama, saya lembutkan dalam bahasa kita. Apa sih beda anjing dengan manusia? Berikan komenmu di chat, silakan. Para peneliti mengatakan, atau orang-orang yang hebat mengatakan begini, salah satu keperbedaan orang sukses dan orang biasa-biasa adalah mereka mengerti tujuan. Tujuan. Orang-orang muda, mari berjuang. Salah satu pembedaan antara manusia dengan semua makhluk lain adalah manusia memiliki perencanaan hidup. Ada tujuan, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita tidak akan bahas lebih lanjut mengenai hal itu. Yang pasti adalah tanpa tujuan tidak ada arah. Loyo, pekerjaan mubazir, membuang waktu, tidak maksimal, tidak ada planning. Dengan tujuan, terarah dan memberi semangat, pekerjaan berhasil, waktu efisien dan efektif, hidup maksimal, terancang dan terencana. Dan satu lagi yang paling penting adalah bisa dievaluasi. Orang-orang muda, mari berjuang. Yang pasti adalah Richard J. Leder sebagai seorang jagoan dalam leadership, dia berkata begini, tujuan merupakan panggilan hidup kita yang harus ditemukan. Harus ditemukan. Kalau mau hidup bermakna, mau dikatakan berkembang sebagaimana seharusnya, hidup berdasarkan tujuan-tujuan yang kita miliki. Dan menyempurnakannya dengan selalu berjalan dalam arah yang benar, dengan menemukan bakat kita, dan apa yang menggerakkan hidup kita.
Apa yang menggerakkan hidup kita? Orang-orang muda yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kita tanpa satu pegangan. Alkitab mengatakan dengan jelas, Kejadian 1:26-28 dikatakan, engkau dan saya dicipta untuk mengelola alam yang Allah ciptakan. Taklukkanlah dikatakan. Kuasailah itu bukan dalam arti dikatakan eksploitasi, tapi mengelola alam yang Allah ciptakan. Kita mewakili Allah. Yang lain, Alkitab mengatakan dengan tegas, tujuan Allah bagi kita adalah diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ku jadi untuk kemuliaanku, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang muda, kalau orang bertanya kepada saya, Om, bagaimana saya mengetahui bahwa saya telah memuliakan Tuhan? Saya berkata kepada mereka, lihat aja hidupmu, kira-kira bersesuaian nggak dengan dirinya Tuhan? Kalau sudah bersesuaian dengan dirinya Tuhan, itulah. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah cari dikatakan di dunia anta-beranta bagaimana memuliakan Tuhan. Sudah pasti benar bahwa engkau sedang dalam rel ketika engkau bersesuaian dengan maunya Tuhan. Anak muda ini mengatakan kalimat-kalimat ini. Saya ajarkan kepada orang-orang muda, termasuk kepada abangmu ini. Saya berkata kepada dia, komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu. Engkau boleh santai hari ini, tapi besok nggak jadi apa-apa. Engkau dikatakan bekerja keras hari ini dengan presisi, ada tujuan yang jelas, engkau mengerti akan menjadi apa kelak. Jadi temanku, kalau abangmu sekarang menjadi seseorang, gak usah heran. Ketahui dia dari SD sampai sekarang, apa yang dia lakukan, kau gak usah heran dengan pencapaian hari ini. Yang saya mau katakan adalah, Tuhan kemudian membawa dia ke dalam aras yang lebih lanjut. Kenapa? Buat saya banyak orang pintar, banyak orang bekerja keras, banyak orang dikatakan yang kaya raya, tapi orang muda ini diberkati Tuhan dengan kekhususan. Abangmu, anakku, jangan pernah sombong. Jangan pernah takabur. Kalau kau memiliki sesuatu, semua karena anugerah Tuhan. Dan abangmu akan berkata, ya papa. Kalau dia berkata, ya pa, setengah mengerti. Ya papa, dia mengerti maksud saya. Orang-orang muda, mari berjuang. Paulus menjadi satu contoh bagi kita hari ini. Paulus seorang hamba Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, yang terjadi adalah dia langsung mengenal diri. Dalam bahasa orang Jakarta adalah tahu diri. Mengenal Tuhan, tahu diri. Mengenal Tuhan dikatakan dia menjadi seorang yang mengerti dengan jelas apa yang paling mulia. Dia mengerti dengan jelas apa yang membuat dia berharga. Dasarnya, pondasinya anugerah. Karena anugerah, ketika dia berhasil, dia tidak menjadi sombong. Ketika dia menjadi berhasil, dia tidak menjadi seorang dikatakan yang pongah. Tapi ketika dia terpuruk dalam penderitaan, dia tahu dengan jelas, kalau Tuhan menebus hidupku, apatah lagi yang tidak Tuhan akan berikan kepadaku. Haleluya. Anugerah terlalu mahal untuk dibeli, terlalu tinggi untuk dicapai, tidak bisa diusahakan. Kebutuhan tertinggi setiap manusia. Dan Alkitab mengatakan diberikan kepada kita. Paulus mengatakan itu, diberikan kepadaku. Teman-temanku, itu anugerah Tuhan. Youth meaningful katanya. Masa muda yang penuh dengan makna. Bagaimana? Pertama-tama pasti dimulai dalam Tuhan yang mencipta dan yang menebus. Dan Paulus mengalami itu. Sesudah mengenal Tuhan, mengenal diri. Yang kedua adalah dia memfokuskan diri. Oh, dia hanya mengenal Tuhan, menikmati Tuhan. Tidak hanya menikmati Tuhan, dia memfokuskan diri. Memfokuskan hidupnya kepada tujuan. Dan ini tantangan saya kepada kalian semua orang-orang muda. Memfokuskan diri dengan apa yang ada padamu. Dengan tahu dengan jelas tujuannya akan ke arah mana. Engkau akan mengerti siapa dirimu 10 tahun mendatang. Teman-teman, mengenal kuasa kebangkitannya, Paulus berkata. Kenapa? Dalam kebangkitan Tuhan, dia yakin percaya kematian nggak ada apa-apanya. Kalau kematian dikalahkan dalam kebangkitan Tuhan Yesus, maka aku ingin mengenal kebangkitan itu. Apa itu kebangkitan? Yang mengalahkan kuasa kegelapan itu. Bahkan kemudian dia mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kematian tidak terlalu menakutkan, penderitaan merupakan hak istimewa. Dia berkata kalimat ini, penderitaan hak istimewa. Engkau berani mengatakan ini? Di sini orang-orang muda kerap kali teman-temanku menjadi ragu kalau menderita menjadi sedikit lebih manja, sembarangan dengan hidupnya, mengeluh. Tapi bagi Paulus, ia berkata, ikut menanggung penderitaan itu dan mengisi penderitaan itu adalah hak istimewa.
Tapi lihat hari ini mimbar-mimbar gereja begitu menolak penderitaan. Tapi orang muda, jika sore ini saya bersama-sama dengan 200 orang muda yang berkata, Tuhan menebus aku, dan aku ingin mengenal dia lebih dalam. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan anugerahnya kepadaku, apatah artinya diriku, sehingga aku menahan-nahan untuk tidak melayani Tuhan. Paulus melanjutkannya. Yang ketiga, memaksa diri. Mengenal Tuhan memaksa diri. Di sini. Nanti kita akan diskusi. Dalam suatu diskusi itu mengenai panggilan. Saya berkata kepada orang-orang muda, kalau engkau mengasihi Tuhan dan berkata sedang melayani Tuhan, hati-hati. Melayani Tuhan dan sembarangan dengan waktumu, sembarangan dikatakan dengan dirimu, engkau tidak berbeda dikatakan dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Paulus mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan, memfokuskan diri, mengenal Tuhan, memaksa diri. Paksa diri. Dalam istilahnya Jehian dan Jerome, dia berkata begini, kau jangan terlalu mencintai hasil. Kalau kau terlalu mencintai hasil, engkau tidak mengerti proses. Tapi cintailah proses. Dan sesakit apa proses yang kau mau cintai, dan kau mau bertarung, engkau akan menjadi seorang yang melihat hasil. Saya setuju banget. Tapi hari ini, terlalu banyak orang mencintai proses, akhirnya atau hasilnya sampai lupa dikatakan prosesnya. Satu kali seorang bertanya kepada saya mengenai Jerome. Saya ingin seperti Jerome, Bang. Om, saya ingin menjadi seperti Jerome. Saya berkata, oh ya? Saya ingin menjadi seperti Jerome? Udah siap kurang tidur? Amelia, kau siap kurang tidur? Rama, kau siap kurang tidur? Siap kurang tidur. Siap dikatakan bersusah-susah. Bahasa Jepang itu susah banget ternyata. Tapi abangmu berkata, ketika saya melihat kesusahanku, dan aku pergi ke perpustakaan, saya menyaksikan orang Chinese dari Tiongkok masih belajar, habis belajar di kelas bahasa. Langsung Jerome berkata, saya belum berjuang apa-apa ternyata. Aku hanya melihat diriku yang berjuang di kelas. Dan semua orang kuanggap aku yang paling berjuang. Tapi ketika aku perpustakaan, yang dari kelas itu, sekarang kutemukan di perpustakaan, masih belajar. Dan dia berkata, saya akan kalah kalau demikian. Saya bukan seorang Kristen yang bertanggung jawab kalau demikian. Pastilah yang dari Tiongkok akan menang. Kenapa? Dari kelas, mereka bertarung sedemikian rupa. Tapi ketika di perpustakaan, saya bukan apa-apa ternyata. Lalu di perpustakaan, Jerome berjuang lagi, belajar lagi. Dalam setahun, N1 dia lulus. Orang muda, katanya N1 dalam setahun itu seperti amazing. Tapi abangmu telah mencapainya. Dan dia tidak berkata amazing. Dia hanya berkata berani, susah, sedikit. Itu saja. Orang-orang muda memaksa diri. Memaksa diri. Paulus dalam bahasa dia adalah dia melayani kemana-mana. Tapi dia tidak menaruh dirinya, dikatakan perbandingan dirinya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ia menaruh dirinya pada kata ini, sempurna. Apa arti sempurna? Kecukupan bagi satu maksud tertentu. Persembahan yang layak dipersembahkan kepada Allah. Bersesuaian dengan diri Tuhan. Apa artinya? Artinya sempurna. Apa arti sempurna? Lalu Paulus memikirkan. Langsung saja dia berkata, saya bukan apa-apa. Karena saya nggak pernah sampai di sini. Perbandingan dia adalah sempurna. Karena dia belum pernah sempurna. Dia berjuang dikatakan mencapai itu. Berjuang lagi mencapai itu. Apa yang terjadi kemudian? Paulus mengatakan kalimat-kalimat besar. Ia berusaha. Berusaha ngapain? Menangkapnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Bagaimana usahanya? Melupakan yang di belakangnya. Apa itu? Keberhasilan. Apa itu? Segala sesuatu kemegahan selama ini. Melupakannya. Tidak cukup hanya melupakannya, dikatakan teman-temanku. Dia mengarahkan diri kepada orang-orang muda. Saya tidak tahu dari sekolah mana, tapi tadi dari penabur ada. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengenal penabur dan saya menjadi pengkhotbah penabur tahun 90-an. Dan saya tahu persis, sekolah penabur itu para petarung banyak sekali di situ. Tapi hari ini bukan hanya bertarung dikatakan dalam keilmuan belaka, tapi bertarung dikatakan dalam panggilan. Apa itu? Kita berjuang bersama-sama di talk show sebentar. Pertanyaannya adalah, jika hari ini Tuhan memanggilmu, apa tadi jawabmu?
God's calling. Apa jawaban tadi? Here I am. I'm ready, Lord. Haleluya. Ini aku Tuhan. Gunakan aku. Baik Pak Sam, saya serahkan kepadamu. Wow, keren. Yuk, berikan aplaus dulu untuk Om. Tadi diingatkan ya. Oh, Om oke. Ojak yang sudah memberkati dengan pemaparan yang luar biasa. Thank you banget Om. Ada banyak insight-insight yang menarik. Ada banyak kata-kata yang nyelekit sih sebenarnya. Tapi itulah kebenarannya. Yang saya berharap kita semua bisa disadarkan dengan hal tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam talk show, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah disiapkan sebelumnya menolong pembelajaran kita supaya lebih interaktif, karena pertanyaan-pertanyaan ini juga berangkat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Mungkin yang ikut juga, mungkin juga ada yang nggak ikut juga sempat bertanya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, di dalam kolom chat sudah dituliskan, kalau teman-teman mau bertanya sesuatu, bahkan mungkin pertanyaannya belum nanti dibahas, silakan teman-teman bisa sampaikan di dalam link tersebut, Petra ID form pertanyaan. Nah, teman-teman bisa tuliskan di sana, nanti panitia akan membantu untuk mengarahkan manakah pertanyaan yang cocok untuk ditanyakan di dalam forum kali ini. Mungkin tidak semua akan bisa ditanyakan saat ini karena waktu kita terbatas, tetapi besok masih ada kegiatan kita, sehingga mungkin bisa ditanyakan di esok hari. Dan kalau misalnya masih nggak ditanyakan karena pertanyaannya terlalu banyak, mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung ketika join di UK Petra, khususnya masuk di dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UK Petra. Mantap, mantap. Nah, ini promosi ya, oke. Oke, nah sebelum satu lagi pengumuman sebelum ditampilkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita akan talk show-kan, yuk panitia boleh tampilkan hasil polling yang tadi untuk kita bisa lihat sama-sama kondisi teman-teman. Oke, yang pertama ya, sudah tahu mau kuliah atau tidak? Mayoritas 84,4% akan mengatakan kuliah. Wah, ini berarti calon ya. Salah satunya atau sekian banyaknya adalah calon mahasiswa di UK Petra. Sebagian menjawab mungkin mau kursus saja karena mungkin butuh keterampilan, dan sebagian mungkin mengalami kesulitan. Oke, nanti kita coba pikirkan bagaimana menolong teman-teman yang kesulitan supaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau memang Tuhan percayakan kita untuk kuliah, Tuhan pasti akan menolong kita untuk membukakan jalan kita. Yang kedua, boleh naik sedikit supaya bisa terlihat. Oke, thank you. Kalau kamu akan kuliah, kira-kira sudah tahu belum mau ambil jurusan apa? Nah, ini dari jumlahnya separuh lebih, 55,5% ragu-ragu. Jadi sudah punya bayangan tapi masih bener nggak ya? Bisa jadi mungkin nanti takut salah gitu ya. 14,1% mengatakan belum, masih galau, dan sebagian 30,5% pasti. Wah. Dan nanti saya lihat di bawah ada jawaban yang menarik juga gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Dan ini adalah perkiraan ya, jumlah jurusan atau jumlah bidang yang akan ditekuni gitu ya. Kalau dilihat paling banyak sekarang ini berbicara tentang seni. Bahasa, desain, komunikasi, oke. Sebagian tetap mau jadi dokter, puji Tuhan. Walaupun mungkin sekarang banyak orang tua berkata, jangan jadi dokter nak, nanti gampang mati gitu ya, gara-gara pandemi ini. Oh, zaman dulu, oh jadi dokter, bagus jadi dokter. Sekarang banyak orang tua takut. Tapi puji Tuhan masih banyak mau jadi dokter. Dan bang, itu yang menarik bang, 13 orang, 10,2% mau jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, ini ada calon-calon hamba Tuhan yang juga hadir tempat ini, begitu ya. Sebagian bisnis, dan ini nih, ada 7 orang yang sudah mau mendaftarkan diri masuk di dalam FKIP. Silakan setelah ini bisa langsung menghubungi rekan-rekan FKIP untuk bisa mendaftarkan. Dan ada lain-lain ya, berarti ada banyak yang pilihan-pilihan yang lain juga. Oke, lanjut. Kalau kalian mau dan bisa kuliah, apa yang menjadi pertimbangan memutuskan? Sesuai dengan minat. Wah, berarti banyak orang yang memang pingin minatnya itu terjadi begitu. Nanti kita akan coba diskusikan, sebenarnya minat kita itu apakah juga merupakan panggilan Tuhan? Kita bisa tahu akan hal tersebut gitu ya. Lalu yang ya pasti jurusan yang menghasilkan duit 9,3, realistis banget dong. Kita kan juga ya. Oke, dan yang terakhir, pernah enggak mikirkan dengan tujuan hidup? Wah, yang ini menarik sekali, Bang. 54,3% memikirkan senantiasa panggilan hidupnya. Nah, orang-orang inilah yang saya duga
bertanya dan kemudian disaring oleh para panitia gitu ya. Sehingga kemudian menghasilkan sebuah pertanyaan begini, Bang. Tadi kan Abang bicara selalu tentang tujuan gitu ya. Sebenarnya tujuan hidup itu sama nggak sih dengan cita-cita atau karir atau pekerjaan? Apakah itu sama atau beda? Dan yang kedua, mungkin sekalian nanti Abang bisa jawab juga, adalah gimana sih cara kita itu tahu dengan jelas tujuan? Kita pingin nih tahu tujuan hidup kita, cuman gimana? Tanya Tuhan kan Tuhan juga nggak jawabnya langsung dengerin gitu loh. Gimana caranya kita tahu nih tujuan hidup kita? Silakan Bang. Terima kasih. Teman-temanku sekalian, saya bersyukur banget bahwa Alkitab tidak membiarkan kita dalam ruang hampa untuk menemukan tujuan. Memang ada tujuan yang khusus, ada tujuan yang umum. Sebagai contoh, seorang nabi itu tujuan khusus, panggilan khusus kalau boleh kita katakan. Bahkan beberapa orang hari ini berkata panggilan khusus, walaupun saya perlu menahan diri dalam mengatakan itu, karena buat saya sekarang ini makin terlihat dimanapun kamu berada harusnya ada panggilan Tuhan di situ. Jadi teman-temanku, apa sama enggak dikatakan dengan pekerjaan, cita-cita dengan tujuan? Saya pikir beda. Beda. Panggilan hidup atau tujuan hidup harusnya lebih kepada dikatakan dimanapun kamu berada, tujuan atau panggilan hidup itu tidak akan berubah. Pekerjaan bisa berubah, panggilan tidak berubah. Pindah pekerjaan bisa berubah, tapi tujuan Tuhan bagi setiap kita tidak berubah. Begitu. Bagaimana kita tahu? Teman-temanku sekalian mencintai Tuhan, sedikit ini itu pertanyaan nomor berapa itu Pak Sam? Bagaimana saya tahu panggilan Tuhan? Yang ketiga ya? Nomor satu Bang. Masih nomor satu. Teman-temanku, bagaimana saya tahu panggilan Tuhan? Begini, mari kita definisikan dulu panggilan Tuhan itu ya. Begini, buat saya pribadi teman-temanku, panggilan Tuhan saya coba berikan satu definisi buat kita masing-masing. Begini ya. Jadi cita-cita, karir atau pekerjaan adalah tempat di mana kita berkarya mewujudkan panggilan. Saya pendeta. Panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya. Nah, disitulah dikatakan saya mewujudkannya. Tapi ada nggak pendeta yang malas? Pak Sam? Ada Bang. Ada. Nah, buat saya, apakah pendeta itu sedang mewujudkan panggilan Tuhan dalam panggilannya dari sebagai seorang pendeta? Tidak. Jadi teman-temanku, dimanapun kau berada, yang penting tidak berdosa ya, ini dalam konteks adalah hal-hal yang baik tentunya. Engkau sedang mewujudkan maunya Tuhan, mewujudkan dikatakan panggilan hidupmu. Karena itu dikatakan teman-temanku, engkau akan bertarung maksimal di situ. Berjuang maksimal di situ, menggunakan apa yang ada padamu dengan sungguh-sungguh. Maka saya boleh katakan teman-temanku, ketika engkau mewujudkan itu dengan sebagai satu persembahan kepada Tuhan, itu panggilan. Dimanapun itu kau lakukan. Bagaimana saya mengetahui itu dekat teman-teman adalah sesuatu yang merupakan panggilan hidup saya. Begini, karena kita tahu dimanapun kita bisa mengalami disebut panggilan Tuhan itu, di mana kita boleh mempersiapkan dengan maksimal hidup kita, maka saya boleh katakan begini, hal yang paling membuat engkau bersuka cita, hal yang paling membuat engkau dikatakan berkembang maksimal, kita boleh katakan, disitulah dikatakan panggilan maksimal dan dampak maksimal yang akan terjadi dikatakan dari hidup kita. Sebagai contoh teman-temanku, saya kan dipanggil jadi pendeta saya lulus dari seminar tahun 94. Saya kemudian diproyeksikan jadi pendeta di satu gereja. Tahun 2007 kemudian terjadi hal yang luar biasa dalam hidup saya. Saya harus mundur dari gereja. Ketika mundur dari gereja, kependetaan saya kemudian temanku tidak lagi berlangsung di gereja. Tapi apakah panggilan saya dikatakan menjadi berhenti? Tidak, ternyata 2008 saya difokuskan Tuhan justru. Saya kemudian berani mengarahkan hidup saya untuk menjadi seorang pelayan orang muda. Hari itu langsung saja orang berkata begini, Pak Marojan, anakmu 3. Tapi kau sekarang melayani orang muda. Bagaimana ini caranya anak-anakmu bisa hidup? Saya berkata pada mereka begini, persoalannya sekarang adalah Tuhan panggil saya menjadi pelayan orang muda gitu. Mereka bilang begini, orang muda nggak punya duit. Kalau orang muda nggak punya duit, bagaimana kau menghidupi keluargamu? Tapi saya berkata begini, Tuhan mengambil saya menjadi hamba Tuhan masalahnya. Dan mengkhususkan saya melayani orang muda.
Kemudian saya berkata begini, kalau saya setia dikatakan melakukannya di situ, itu panggilan saya dan saya akan maksimal di situ. Soal penghidupan yang lain, kok saya percaya Tuhan mengurusnya gitu. Cukup jelas nggak ya? Ya, ya. Jadi kalau bicara soal panggilan, maka sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, kita bisa melakukannya dengan berbagai kerjaan, bisa jadi kantor yang berbeda, bisa jadi situasi yang berbeda, tetapi panggilan itu tidak pernah berubah. Contohnya hari Bang Ojak Setuju berikan, banget. kita ini dipanggil untuk melayani anak muda, begitu ya. Bisa jadi seperti saya nih, saya juga terinspirasi dari Bang Ojak nih ya, melayani anak muda. Bisa jadi juga di gereja. Bisa nggak melayani di gereja? Bisa. Bisa nggak melayani di kampus? Bisa juga, gitu ya. Bisa nggak melayani di organisasi seperti Bang Ojak? Bisa juga, begitu. Jadi pekerjaan itu cumanlah sebuah media atau cara. Betul gitu Bang ya? Saya setuju. Itu yang menjadi kesimpulan saya. Jadi dimanapun teman-temanku, jangan pernah berkata begini, apa sih panggilan hidup saya? Terus cari-cari sampai kemudian kau kehilangan sesuatu yang ada di tanganmu gitu. Kalau kehubungan dengan passion, nanti ada passionnya nggak Pak Samuel? Ya, ya, betul. Ada passion. Ya, kalau ada dihubungkan dengan passion Pak Samuel, yang saya mau katakan di sini, kalau panggilan itu mau maksimal diwujudkan, memang harus ada passion di situ. Tapi kalau passion dalam arti yang diartikan adalah di mana kau berkembang maksimal dan kau bergairah di situ, buat saya itu mungkin yang disebut passion itu. Dan itu panggilanmu kau wujudkan lebih maksimal karena engkau mengembangkan yang harusnya yang paling unggul dalam dirimu. Teman-teman, saya percaya bahwa panggilan itu bukan sesuatu yang keluar dari dunia kevakuman. Itu yang ada pada dirimu, pastilah sesuatu yang akan bermanfaat di dalam mewujudkan panggilan itu. Sebagai contoh teman-teman, Pak Samuel ini pintar main piano. Dia pintar main piano, kemudian dia bisa menyanyi, dan kalau kau lihat dia berkhotbah, dia salah satu alumni seminari Alkitab Asia Tenggara yang sangat dipercayai dalam berkhotbah. Yang artinya apa sih teman-temanku? Apa yang paling maksimal, yang paling dikuasai oleh Pak Samuel? Tadi kalau lihat bersama-sama kan bagaimana dia berkomunikasi dengan sangat efektif dengan kalian semua dalam dunia yang maya ini. Jauh lebih bagus daripada saya dalam menyambut engkau, dalam bercengkarama dengan engkau. Itu karunia-Nya. Jadi teman-temanku, ketika kau berkembang maksimal dan kau berkatakan bergairah di situ, itu tidak jauh dikatakan dari apa yang disebut panggilan hidupmu yang diwujudkan dengan maksimal. Apa itu? Itu sesuatu yang disebut passion itu. Saya nggak percaya bahwa yang dalam dirimu tidak digunakan Tuhan mewujudkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin bahasa Pak Samuel lebih cocok. Boleh diulangi dalam bahasa Pak Samuel yang saya minta update dengan orang-orang muda. Saya cuman membantu saja menyimpulkan. Jadi mungkin yang Bang Ojak mau sampaikan tuh begini, bahwa ketika kita itu punya karunia, Tuhan itu akan memanggil kita sesuai dengan karunia kita lah. Jadi kalau mau tahu panggilan Tuhan apa, ya sebenarnya juga mari kita mengenali panggilan Tuhan yang Tuhan telah percayakan. Ketika kita betul-betul memaksimalkan karunia-karunia tersebut, itulah merupakan salah satu cara yang Tuhan bisa pakai untuk kita melakukan panggilannya. Karena nggak mungkin dong kalau Tuhan panggil terus Tuhan nggak perlengkapi ya Bang ya. Kalau Tuhan panggil, pasti Tuhan perlengkapi. Betul banget. Jadi Pak Samuel yang saya mau katakan adalah talenta yang kita miliki harusnya itu merupakan bagian-bagian mewujudkan panggilan itu. Yes. Dan talenta yang paling unggul dalam diri kita harusnya itu menjadi sesuatu yang terus kita perjuangkan sehingga panggilan itu diwujudkan lebih efektif gitu. Yes. Ada orang berkata begini, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya mau jadi MC. Saya bilang begini, betul Tuhan tidak melihat hati nak. Tuhan tidak melihat suara. Tapi persoalannya jemaat mendengar suaramu, itu masalahnya. Artinya apa sih? Kalau kau tidak mampu menyanyi, jangan paksakan diri menyanyi, dan itu bukan panggilanmu pasti. Kau nggak bisa mewujudkan panggilan Tuhan di situ, karena memang kau nggak punya itu anak-anakku semua. Jadi apa yang ada padamu, kembangkan itu dalam kerangka sedang mewujudkan panggilan Tuhan, itulah kira-kira. Dan itu pasti selalu berhubungan dengan passion itu. Ya.
Teman-teman kalau nggak bisa nyanyi itu dalam arti gini loh, bukan artinya suaranya kurang bagus. Kalau kurang bagus tuh bisa nyanyi, tapi yang nggak bisa nyanyi itu kalau dicari di kunci apapun nggak ketemu. C, D, C flat, C minor, apapun nggak ketemu lah. Itu ada orang model seperti itu. Tapi misalnya mau menjadi pemimpin pujian, saran saya adalah ikutlah untuk pelayanan-pelayanan pengusiran setan. Itu lebih cocok. Ya. Ada orang yang bilang begitu. Jadi kalau mau orang nggak bisa nyanyi tapi tetap mau nyanyi, ikutlah pengusiran setan gitu ya. Kenapa? Setan pun bertobat mendengar suara kita. Oke, lanjut bang. Pertanyaan lebih lanjut nih. Nah, problemnya gini loh bang, sekarang itu. Oke, sekarang kita ini mau ikut panggilan Tuhan nih. Kita mau mencari akan panggilan Tuhan. Tetapi problemnya, ini juga ditanyakan nih. Ini ada yang bertanya di dalam kolom Q&A nih ya. Tapi problemnya itu ada halangan. Bisa jadi halangannya dari orang tua nih, yang nggak terlalu setuju, gitu ya. Karena bisa jadi panggilan itu wujud pekerjaannya nggak menghasilkan banyak duit. Wujud pekerjaan penuh dengan kesulitan, begitu. Nah, gimana nih cara kita harus dealing dengan orang tua yang seperti ini, Bang? Terima kasih, brother. Teman-temanku, abangmu Jehian dahulu ingin sekali mau ambil bidang musik. Kalau kamu lihat dia main piano, ya lebih bagus sedikit dari Pak Samuel. Sedikit, maksudnya banyakkan Pak Samuel bisanya gitu kan. Nah, Jehian itu feeling musiknya tinggi banget, bagus banget. Dan kalau dia main musik dan Bang Jerome main musik, kita kalau Bang Jerome bilang, "Nak, tahan dulu sebentar." Tapi kalau Bang Jehian yang main, kita pengen dia terus memainkannya karena sepertinya ada soul, ada jiwanya gitu. Lalu dia pengen masuk ke dalam bidang musik. Nah, teman-temanku, kita berkata begini kepada dia, kan musik itu kan masa depannya dalam beberapa orang itu masih kurang menjanjikan di Indonesia. Ya kan? Bukan soal duitnya terutama, tapi soal masa depannya kira-kira akan bagaimana putra ini. Lalu kita kasih masukan Pak Samuel. Kita bilang kepada Jehian gini, "Anak tolong pikirin deh. Main musik tapi nggak ngerti mengenai sains, tapi kemudian kalau kau sekarang seorang engineering, tapi bisa main musik, kerenan mana gitu?" Ini bukan soal duit teman-temanku ya, bukan soal duit. Tapi soal dikatakan bagaimana engkau menggunakan yang ada padamu dalam kerangka panggilan Tuhan, itu maksudnya. Kerangka panggilan Tuhan. Di mana kau paling maksimal dikatakan mewujudkan panggilan Tuhan itu. Apa yang terjadi? Bang Jehian langsung bilang begini, kayaknya lebih keren engineering tahu musik mah. Gitu. Apa yang terjadi? Di ITB teman-temanku ternyata ada ITB Jazz. Oh. Dan langsung saja pria ini bersuka cita masuk ITB dan dia masuk ITB Jazz dan dia menjadi ketua ITB Jazz. Wow. Itu teman-temanku. Tapi itu belum selesai. Belum selesai. Karena kemudian ternyata di dalam waktu berjalannya waktu dia mulai mengenal dunia startup. Dia masuk inkubator. Inkubator itu adalah startup mula-mula gitu. Dilatih di situ. Dia tertarik banget. Tapi dia bilang, dia tahu bahwa kami ingin dia menyelesaikan insinyurnya kan, tekniknya kan. Dia bilang begini, saya tidak membuang mimpiku dalam dunia startup atau entrepreneur, tapi saya juga dikatakan tidak membuang apa yang telah diinvest oleh ayah ibuku. Dia bilang begini, saya akan jelaskan kepada ayah ibuku, kepada papa mama, apa yang menjadi kerinduan hatiku, dan juga akan menyelesaikan dikatakan apa yang dirindukan papa mama. Apa yang terjadi? Dia selesaikan dikatakan tapi dia sendiri dikatakan masuk dalam dunia entrepreneur. Jadi Pak Sam, kalau hari ini dia menjadi seorang dalam arti tertentu pedagang gitu, istilahnya kan kerennya entrepreneurship gitu kan, pedagang, saya nggak heran teman-teman. Rupanya ketika dia mendalami ilmu sains di Gantara itu, dia di waktu-waktu sela-sela waktunya, dia memahami dikatakan dunia bisnis. Begitu. Dan dia mampu meyakinkan kami, mampu banget. Yang saya mau katakan gini Pak Sam, beberapa di antara orang-orang muda suka berpikir begini, bahwa ayah ibumu begitu mengekangmu sampai engkau nggak bisa bergerak. Kalau memang ayah ibumu seperti itu memang agak sulit. Tapi boleh nggak hadir dengan pemahaman pertama-tama bahwa ayah ibumu merindukan yang baik bagimu. Kalau kau memahami pertama-tama ayah ibu merindukan hal yang baik bagimu,
Buat saya teman-temanku akan lebih mudah engkau memahami mereka dan lebih mudah dikatakan dikatakan maunya mereka apa. Kan sama-sama mau baik nih. Kamu sendiri mau baik masa depannya. Ayah ibumu juga mau baik masa depannya. Tapi kan nggak ketemu. Kau menemukan dirimu nggak suka di situ. Ayah ibumu berkata ini paling bagus gitu. Nah, salah satu jawaban Bang Jehian begini. Dia bilang begini, kalau kau mau berargumentasi dengan ayah ibumu, boleh nggak berikan fakta dan data bahwa betul kau menguasai bidang itu. Karena ayah ibumu menginginkan dikatakan masa depanmu beres kan, bagus kan. Kalau kau cuma bilang begini, aku pokoknya pengen ini. Kalau kau pakai teori pokoknya, ayah ibumu makin besarlah kepalanya, makin marah-marah dia. Tapi kalau kau berikan fakta, papa mama, aku ingin jadi guru. Aku lihat masa depan Indonesia begitu butuh guru. Gajinya memang dikit papa mama, tapi gaji kan bisa bertambah-tambah lagi nanti kemudian hari karena Pak Nadiem bilang akan menambah gaji guru. Pak Nadiem bilang akan membuat kesejahteraan guru lebih bagus, akan lebih bagus mah. Tapi saya melihat, saya rindu banget menangani anak-anak menjadi seorang siswa yang begitu baik. Teman-temanku, berikan fakta itu kepada ayah ibumu, maka ayah ibumu yang seperti saya mewakili mereka, akan lebih mungkin mengerti karena kau bawa fakta-fakta dan data-data yang telah kau kumpulkan. Yes, yes. Jadi memang teman-teman kita perlu sadar bahwa orang tua itu pada umumnya itu tetap menginginkan yang terbaik. Ya. Sehingga nggak ada salahnya sih kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu, kita bahkan kadang-kadang memikirkan apa yang mereka juga pikirkan. Karena bisa orang tua itu adalah alat Tuhan untuk memberitahu kita terkait dengan apa sih yang harus kemudian kita kerjakan di dalam rangka melakukan panggilan Tuhan. Kita nggak boleh membuang opsi itu sih. Itu opsi yang sangat mungkin terjadi. Apalagi itu kan orang tua yang mengenal kita. Apalagi kalau kita punya orang tua yang cinta Tuhan, orang tua yang belajar firman Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan, pasti Tuhan bisa pakai juga mereka untuk mengarahkan kita. Begitu. Jadi dengarkan dulu, renungkan, doakan, dan saya akan percaya satu hal mungkin yang harus dilakukan juga adalah berjalan bersama dengan orang tua ya. Yang tadi seperti Bang Ojak katakan, berdialog, berdiskusi. Kita juga semakin dipertajam ketika ngobrol dengan orang tua. Nah mungkin dengan cara-cara seperti itu, suatu hari bisa jadi kalau memang orang tua kita salah, orang tua kita akan ngomong kok, iya ya ternyata nggak seperti ini ya, ternyata bener ya yang kamu katakan gitu ya, dan mereka akan support, mereka akan dukung. Jadi ini nggak mesti dipilih antara orang tua atau nggak orang tua gitu loh, karena orang tua pun juga bisa menjadi alat Tuhan untuk boleh menyatakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. So dengarkan orang tua. Tapi ada hal lain Pak Samuel yang mengagetkan saya dari perkataan anak-anak saya. Mereka bilang begini. Ini salah satu penekanan saya kepada orang-orang muda sebenarnya seluruh Indonesia, termasuk kepada anak-anak saya. Kalimat saya begini, orang-orang muda, ketika saya mati, anak-anak saya masih hidup 30 tahun, 40 tahun. Artinya apa? Artinya apa? Ketika saya udah nggak ada, yang ada pada mereka adalah untuk mereka, untuk keluarganya, dan untuk Indonesia. Nah, sekarang persoalannya adalah, kalau yang kau lakukan adalah demi orang tuamu belaka, dan kau mengubur impianmu, cita-citamu karena kerinduan ayah ibumu, dia bilang sayang banget hidup kita. Karena ayah ibu sudah meninggal 30 tahun, 40 tahun. Kita masih terus hidup selanjutnya. Maka perkataan Bang Jehian saya kutip bagimu. Dia bilang begini, boleh nggak di sela-sela waktu yang masih tersedia, raih, kejar mimpimu. Mewujudkan apa yang dirindukan Papa Mama, sekaligus kau tidak kehilangan dikatakan kegairahmu mewujudkan mimpimu. Saya bilang keren banget. Dan itu dilakukan Jehian teman-temanku. Dia berkata, saya selesaikan ITB-ku dengan IP memang nggak di atas rata-rata, cuma 3,3. Tapi saya juga kejar dunia startup. Satu kali dia berkata begini, Papa saya diundang oleh NUS, diutus ITB ke Singapura. Boleh nggak Papa memberikan tiket? Cuma tiket doang, yang lain sudah dibiayai. Aku dengan sukacita berkata, bagaimana dengan skripsimu? Dia berkata, ya tunda beberapa bulan lah Papa. Aku berkata, kira-kira penting banget gak? Penting banget Pak, aku pengen banget. Ya udahlah, aku belikan tiket untuk dia dan pergi ke Singapura. Di Singapura, link dia begitu menghebat. Dan hari ini, dia bisa mengenal seluruh dunia melalui pertemanan dan link yang dia dapatkan di Singapura tersebut. Jadi adik-adikku,
Jangan kehilangan gairahmu karena kau mengenal dirimu, sekalipun ayah ibumu tidak mengerti sampai sekarang. Buang Oke. gosip, kurangi tidur sedikit, kemudian dikatakan kurangi terlalu banyak dikatakan main game, engkau raih mimpimu dikatakan sekalipun ayah ibumu belum mengerti sampai sekarang. Berjuang di situ dan selesaikan apa yang menjadi kerinduan ayah ibumu. Oke. Oke bang. Nah bang, ini permintaan audiens sih. Ini netizen yang minta nih. Boleh nggak sih diberikan panduan praktis? Panduan praktis nih. Cara mendapatkan atau cara mengetahui panggilan Tuhan. Step 1, step 2, step 3, step 4. Kira-kira seperti apa bang? Terima kasih, brother. Terima kasih. Selain memang engkau harus bergumul dengan Tuhan, berdoa pastilah kan, baca kitab suci sudah pastikan, kemudian bertanya orang-orang baik di sekitarmu, kemudian dikatakan bertanya kepada ayah ibu juga sesuatu yang baik, itu standar. Tapi ada hal lain yang saya mau tawarkan kepadamu. Boleh nggak kenali pertama-tama dirimu? Kenali dirimu. Itu yang pertama. Kedua, boleh nggak berpikiran terbuka? Coba banyak hal. Coba banyak hal. Semakin kau mengetahui banyak hal, mencoba banyak hal, kau makin mengerti kira-kira mana yang paling kau unggul. Sebagai contoh Pak Sam, dulu saya sering diberikan khotbah dengan berbagai-bagai tema. Sampai kemudian saya difokuskan Tuhan membawa orang-orang muda bicara mengenai love, sex, and dating. Love, sex, and dating. Di Jakarta dahulu saya bisa melayani di Valentine Day, itu bisa 30 sampai 60 kali bisa bicara mengenai love, sex, and dating. Sampai orang berkata begini kepada saya, Bang bisa khotbah lain nggak selain LSD gitu? Saya bilang, saya bisa lah. Saya bisa. Lalu tawarkan lagi pelayanan bidang lain. Akhir zaman. Saya mencobai diri sekaligus melihat kira-kira ke arah mana gitu. Dan teman-temanku, apakah saya menyesal? Tidak. Tidak. Karena ternyata ketika saya mengerti dengan jelas makin banyak saya lakukan dan saya tidak menolak dikatakan tantangan-tantangan kehidupan, saya tahu hari ini saya memang dibuat Tuhan untuk orang-orang muda. Itu. Kemudian teman-temanku, ada kalimat hal-hal yang lain. Boleh nggak perhatikan apa yang paling menggairahkanmu dalam hidupmu? Karena gini, apakah panggilan Tuhan itu akan membuat kau menderita padahal kau belum melakukan panggilan itu? Saya nggak percaya bahwa panggilan itu akan membawa kau ke dalam penderitaan terus-menerus. Ada memang yang dipanggil untuk menderita. Contoh mamanya seperti Hosea dalam Alkitab. Siapa bisa mencintai perempuan sundal? Iya kan? Marojahan. Amit-amit lah. Tapi Hosea melakukannya, dia dipanggil dengan kekhususan. Tapi jangan lupa, Hosea itu hal khusus. Jangan bicara hal khusus kalau kau hanya dipanggil dalam hal umum oleh Tuhan. Gitu. Jadi perhatikan apa yang paling menggairahkanmu. Dan biasanya yang paling menggairahkanmu adalah hal yang paling kau kuasai. Dan yang paling kau kuasai, disitulah panggilan Tuhan paling efektif kau bisa wujudkan. Ya, yang lain teman-temanku, perhatikan di dalam masa-masa yang sulit yang kau hadapi, hal apa yang paling masih terus menggairahkan kamu? Hal apa? Hari ini mamanya kalau saya ditanya mengenai orang-orang muda, aku senang banget, senang banget. Makanya ketika Cimah ada mengundang aku, aku melayani orang muda, aku nggak ada duitnya, ya nggak apa-apa. Tahukah kau? Adikku Samuel, hari ini aku hidup bukan karena khotbahku, bukan karena dikatakan apa yang kulakukan. Aku hidup karena dua pria itu. Dua pria itu bilang begini, anak-anakku semua, Jehian dan Jerome bilang begini kepada aku, Papa, karena kau pendeta, kami akan mendukung hidupmu dan mendukung pelayananmu. Gitu. Kemudian, ini penting banget nih. Ini penting banget. Bergaullah dengan orang-orang inspiratif. Bergaul. Mau tahu hidup mereka. Jadi kalau kamu ikut acara ini, kau berjumpa dengan Pak Samuel yang masih sangat muda, kau berjuang dikatakan dengan Kesia dan tadi ada seorang lain yang bisa berbicara begitu bagus, itu orang-orang inspiratif, kau sudah ada pada track yang benar. Besok jumpa dengan dua orang lain yang bernama Jehian dan Jerome, mari bergaul dengan mereka teman-temanku. Dengan makin bergaul dengan orang-orang inspiratif, kau akan makin mempertajam dikatakan apa maunya Tuhan bagi hidupmu.
Dan apa maunya Tuhan bagi hidupmu, itu panggilan itu. Begitu Pak Sam. Luar biasa. Thank you Bang Ojak. Ini sudah mencakup banyak hal ya. Dan satu hal juga yang saya pikir bahwa teman-teman pertanyaan-pertanyaan ini muncul mungkin juga teman-teman tuh kepikiran yang instan. Pengen gitu loh. Oh, kalau cara ini nanti langsung dapat nih jawabannya apa nih. Ibaratnya telepon 911 langsung dapat solusi begitu ya. Teman-temanku bicara soal panggilan ini proses yang perlu kita jalani. Lakukan apa yang tadi sudah di-sharingkan oleh Bang Ojak untuk kita bisa betul-betul menjalani, bergaul, membuka diri, membuka pikiran, berani mencoba. Ketika ada kegagalan bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu bukan ini. Dan itu berarti semakin fokus tuh kepada arah yang lain yang Tuhan inginkan begitu. Dan senangnya Pak Sam, anak-anak ini kan masih muda-muda nih. Betul. Artinya, kalau engkau dikatakan dalam pertarunganmu ternyata 2 tahun, kau menyaksikan kau harusnya di bidang lain, nggak apa-apa. Kau masih 2 tahun, masih ada waktu panjang sebelum kau dipanggil Tuhan. Kalau aku Marojahan, sudah 54 tahun, sebentar lagi, Frank. Kalau berubah tiba-tiba, sesudah usia sekarang baru menemukannya, tinggal sedikit lagi. Sayang banget kan? Kalau engkau, coba saja, lakukan saja. Dan ada kalimat begini, andai kan kau telah mencoba banyak hal, dikatakan temanku, minimal engkau telah mempertajam dirimu dalam 1-2 bidang. Yang kau tidak akan pernah kecewa karena kau telah tajam di 1-2 bidang. Yes, yes. Good, good. Nah, Bang, tadi ada perkataan Abang yang menggelitik netizen juga. Karena Abang mengatakan bahwa cobalah, lakukan, karena di mana kita ahli, di situ panggilan Tuhan paling efektif. Nah, dari situ muncul pertanyaan ini, loh, emang panggilan Tuhan bisa banyak ya? Bisa banyak, atau sebenarnya cuma satu sih panggilan Tuhan itu? Nah, kalau banyak, bisa nggak sih berubah-berubah panggilannya? Tahun ini panggilannya A, tahun depan panggilannya B, tahun depan panggilannya C, begitu. Bisa nggak sih? Pak Sem, seperti saya katakan sejak awal, panggilan itu harusnya adalah sesuatu yang di mana engkau mewujudkan hidupmu, mempersembahkan yang ada padamu maksimal sesuai dengan maunya Tuhan. Gitu. Jadi apapun pekerjaanmu, apapun dikatakan konteks dimanapun kau berada, harusnya panggilan itu diwujudkan dengan seperti itu gitu. Jadi pekerjaannya bisa berubah. Kenapa kita perlu dikatakan menguji diri dalam banyak hal? Karena ternyata kita nggak menemukan di mana kita paling unggul gitu. Hari ini, aku paling unggul melayani orang muda menurut banyak orang. Kemudian saya unggul melayani pasutri muda. Tapi saya telah menguji diri begitu lama baru saya menemukan ini teman-temanku. Saya menyesal? Tidak. Karena ternyata nanti 1-2 kali saya diundang juga dikatakan melayani opa-oma, melayani sekolah minggu. Bisa. Kenapa? Aku pernah babak belur di situ masalahnya. Udah babak belur baru saya tahu ternyata itu juga bidang saya nggak sehebat itu gitu. Itu maksud saya Pak Sam. Tempat pelayanannya bisa berubah. Tempat pekerjaannya bisa berubah, panggilan Tuhannya tidak mungkin berubah. Kenapa? Panggilan Tuhan adalah di mana engkau mempersembahkan yang ada padamu lebih maksimal demi kemuliaan Tuhan dan kemaslahatan semua orang. Teman-teman, tahu arti kemaslahatan? Saya tahu, nggak tahu yang lain. Kemaslahatan itu kau bermanfaat, berdaya guna bagi banyak orang gitu. Ya. Ya, kalau yang nggak tahu bisa googling, cari di KBBI ya. Nah, itu membiasakan. Kalau nggak ngerti istilah-istilah, cari di KBBI. Bang, tolong Bang, pilih dengan cepat dan kasih alasannya. Wah, ini kayak game nih ya. Jadi nggak boleh mikir panjang, harus jawabnya cepat. Dan setelah itu berikan, kalau alasannya boleh mikir gitu. Mikirnya belakangan boleh ya, tapi jawab cepat dulu. Nggak bisa dua-duanya, jadi harus salah satu. Kerja banyak duit tapi nggak sesuai passion, atau dengan passion tapi nggak ada duit? Saya pilih firman Tuhan yang mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Yang artinya apa sih, Pak Sam? Kalau manusia tidak hidup dari roti saja, artinya apa sih? Tuhan juga memikirkan rotinya kan? Rotinya penting nggak? Penting. Kemudian dikatakan ada hal yang lebih penting nggak daripada roti? Ada. Panggilan. Panggilan. Lihat teman-temanku sekalian.
Bisa nggak orang hidup dikatakan dengan 10 juta di Surabaya? Bisa. Bisa nggak ada orang hidup di Surabaya dengan 4 juta? Bisa. Tapi bisa nggak yang 10 juta ternyata berutang banyak ke bank? Dan hari ini mengalami kesusahan untuk membayarnya. Saya berjumpa orang itu hari ini. Dan yang bergaji 3,5 juta, hidup aman dengan istrinya, anaknya sekolah, dia bekerja dengan baik, dan masih senyum-senyum tuh sama istrinya. Lalu, apa yang saya mau katakan di sini adikku? Manusia tidak hidup dari roti saja. Apa sih artinya? Rotinya Tuhan nggak pernah abaikan. Tapi jelas, dia mau mengatakan, jangan hidup hanya demi roti. Ada banyak hal yang lebih mahal daripada roti. Begitu. Mas Em, 2007, abangmu ini hampir nggak berdaya di Surabaya. Saya mundur dari satu gereja anak-anakku semua. Abangmu Jehian harus masuk SMP. Anakku paling kecil baru lahir. Istriku sakit-sakitan. Aku harus mundur dari gereja. Nggak ada pendapatan tiap bulan. Aku susah? Susah. Bisa bela diri? Nggak bisa. Yang keluar dari gereja pasti yang salah. Nggak bisa lagi bela diri. Padahal saya mundur dari gereja hari itu. Kenapa? Karena saya nggak mau gereja ribut. Saya mundur. Yang salah siapa? Yang mundurlah. Nggak bisa lagi bela diri. Tapi di hadapan Tuhan yang hidup itu aku berkata, Tuhan, tidak akan mati aku, tidak akan mati aku, tidak akan mati aku. Dan tahukah kau, hari ini aku di rumah siapa? Di rumah yang mana? Ini rumah pensiun yang diberikan anak-anakku kepadaku. 2007, boleh tidak punya rumah. Tapi hari ini, ada rumah pensiun Tuhan berikan bagiku melalui anak-anakku yang menderita di tahun 2007. Anakku malu punya papa kayak aku. Mungkin kalau hari itu aku bikin ribut gereja, anakku malu punya papa kayak aku. Tapi karena aku menerima fakta, nggak apa-apa, mundur. Kulakukan bagianku sambil menangis. Hari ini anak-anakku boleh bangga memiliki papa bernama Marojahan. Dan mereka bangga karena mereka bertarung dikatakan dengan benar dalam kehidupan. Duit atau panggilan? Buat aku passion. Buat aku adalah manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya apa? Tuhan memikirkan juga roti untuk bagimu. Dan teman-teman tenang saja, Tuhan bukan cuma mikirin roti, Tuhan juga mikirin pangsit, Tuhan juga mikirin bakmi, Tuhan juga mikirin nasi campur, dan banyak yang lain ya. Karena Saya banyak setuju banget, Pak Sem. Saya setuju banget. Dan orang Batak makan saksang. itu dia. Bang, ini pertanyaan trendy nih Bang. Kan dunia kita ini sudah berubah ya. Ini ngomongin pekerjaan lah. Dunia kita ini sudah berubah lah. Dulu yang keren, sekarang dianggap gak keren. Dulu yang rasanya itu kerjaan menghasilkan duit, sebentar lagi mungkin juga sudah mulai ditinggalkan. Nah, kalau bicara soal pekerjaan nih, untuk menggenapkan panggilan Tuhan, apalagi dengan dunia digital, apalagi ke depan juga ada metaverse dan lain-lainnya ini gimana nih? Kita ini harus menyikapinya nih. Apakah panggilan Tuhan itu tetap bisa diaplikasikan ya dalam dunia-dunia model seperti ini? Kan bentuknya beda total nih. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bang? Buat aku sekarang adalah begini, Sen. Buat aku gini, anak-anakku boleh nggak berpikir jangan berpikir terlalu jauh sampai kau nggak ngurus yang sekarang gitu. Elon Musk berpikir tinggal di planet Mars. Bagus banget. Dan Elon Musk berpikir dia tidak akan sempat tinggal di planet Mars. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan hari ini bagiannya sebagai seorang yang dikaruniai berpikir jauh ke depan dan terus dikatakan memacu diri, menghasilkan banyak hal. Walaupun saya ragu apakah bukan ragu. Saya belum mengetahui apakah dia mengenal Tuhan Yesus atau tidak. Tapi buat saya adalah orang ini seorang petarung, gitu. Jadi yang saya mau katakan kepada teman-temanku adalah gali saja dirimu adikku, kembangkan saja yang ada pada dirimu dengan terus menyiapkan dirimu. Anytime dunia ini berubah, engkau hadir di situ memberikan terang Tuhan, mewujudkan panggilan Tuhan. Begitu. Kau jangan terus berpikir dunia akan berubah sampai kau tidak melihat yang ada sekarang ini. Oke? Joshua pilih Tandi, anakku bertarung hari ini dan masa depan milikmu. Tapi engkau berpikir masa depan hari ini, tapi kau tidak bertarung hari ini,
Dua-duanya kau hilang. Masa depan hilang, hari ini hilang. Yes. Yes. Persiapkan diri sebaik mungkin dan percayalah persiapan kita ini akan Tuhan pakai. Ya, Bisa jadi memang zaman berubah, tapi tenang saja Tuhan yang kita miliki tidak pernah berubah dan Dia tetap pemilik tersebut. ya, Dan ya, Dia ya, yang akan ya, bisa menolong kita berjalan di dalam masa depan ya. tersebut. Setuju Ya. banget, setuju banget. Nah, Bang, ini pertanyaan pamungkas untuk hari ini. Minta maaf buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab hari ini, karena besok kita tetap akan melanjutkan kembali, dan besok juga akan ada narasumber yang lain yang juga akan menolong siap kita belajar, gitu ya. Dari anak-anaknya Om ini, Om yang satu ini, gitu ya, akan hadir bersama-sama dengan kita besok hari. Nah, pertanyaan hari ini sangat spesifik membicarakan tentang tuan rumah, yaitu tentang pendidikan, Bang. Tentang guru. Menjadi guru itu banyak orang yang tidak mempertimbangkan. Karena ya ada yang beralasan mungkin faktor finansial, gajinya sedikit lah. Tapi juga mungkin ada yang memikirkan karena ya kan ilmu sekarang sudah ada di internet. Semua buku ada di internet. Buat apa lagi jadi guru begitu. Nah, kira-kira Bang, menurut Abang itu apa sih pentingnya seorang pendidik, seorang guru sampai kita tuh perlu memikirkan secara serius. Jangan-jangan Tuhan panggil kita loh untuk menjadi guru. Pak Sam, ini sedikit cerita. Saya kan sempat mengajar di Petra nih. Lalu saya menantang mahasiswa hari itu dengan satu pertanyaan. Saya bilang begini kepada mereka. Hari itu saya ada mengajar kelasnya. Saya bilang begini kepada mereka. Bisa nggak hotel laku tanpa seks? Wah, semua diam kan? Semua diam. Sampai seorang mahasiswa dengan berani mengangkat tangan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya ketawa kan. Lalu saya berkata begini. Boleh nggak kamu riset dulu lah. Habis itu tanya dosenmu. Ini kalimatnya, Sam. Dia bilang begini. Pak, kalau dosennya tahu jawabannya, Pak, nggak jadi dosen, Pak. Saya mengerti maksudnya kan. Berarti dosen itu adalah pilihan terakhir karena nggak ada lagi tempat lain dia mengajar, berkarya kan. Saya berkata, bro, sini. Hei, kau tahu nggak? Yang ada sekarang di sini bukan karena nggak laku di luar sana maka jadi di sini. Tapi aku tahu dengan jelas kenapa aku di sini, aku bilang. Sejak itu dia nggak masuk kelas saya lagi. Dia pikir saya marah sama dia. Sampai saya jumpa di lorongnya Petra, saya berkata pada dia, kenapa kau nggak masuk kelas saya? Kau pikir saya marah? Enggak, gue senang banget dengan perdebatan hari itu. Masuk lagi kelas. Dan sejak itu dia akrab banget dengan saya. Yang saya mau katakan padamu anak-anakku, dengarkan kalimat mengenai guru. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Apa sih artinya? Apa artinya? Kalau ini bisa diberikan internet, terpujilah internet. Tapi persoalannya adalah internet nggak bisa kasih ini. Nggak bisa. Jangan lupa hari ini ayah ibu begitu sibuk cari duit sampai menyerahkan anaknya ke sekolah. Kalau sekolah pun nggak siap dikatakan juga terus cari duit sekolah itu, maka masa depan omong kosong. Dengan kata lain, apa saya mau katakan padamu? Guru itu masih terus menjadi satu panggilan mulia. Di depan katanya dia menjadi teladan, di tengah dikatakan dia memberi semangat, di belakang dia memberi dorongan. Ini guru anak-anakku semua. Kalau mahasiswa Petra yang FKIP tidak mengerti kalimat-kalimat ini, kalian pertama-tama bertobat ya. Jangan masuk FKIP tanpa memahami the meaning of teacher dalam bahasa Indonesia. Teman-temanku yang mencintai Tuhan, jadi sekali lagi, bila SDM bermutu ditentukan oleh guru, kamu bukan hanya penting memikirkannya teman-temanku, tetapi mengambil bagian di dalamnya adalah kehormatan dan kemuliaan. Semua mahasiswa tolong jawab ngomong dengan saya kalimat-kalimat ini. Panggilan menjadi guru, pembentukan SDM, sama-sama. Nggak kedengaran? Kenapa? Sengaja. Panggilan menjadi guru, pembentukan SDM unggul. Kalimat kedua, panggilan menjadi guru adalah kehormatan dan kemuliaan. Sama-sama. Panggilan menjadi guru adalah kehormatan dan kemuliaan. Saya serius mengatakan ini, dan saya pernah menjadi dosen di Petra selama 1,5 tahun, dan saya memuji Tuhan. Kelasku bukan kelas sedikit.
Selalu 70 orang hadir di kelasku. Nilai kerjaan mahasiswaku tidak kuberikan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang gampang, justru karena susah. Tapi mereka bilang gini, dosennya asik gitu. Kayak Pak Samuel ini asik banget, pasti kalau dia ngajar asik banget di kelas kan? Kalau nggak asik pasti nggak diundang sekarang ini kan untuk memimpin kita semua. Ya, begitu Pak Sam. Jadi sekali lagi teman-temanku, mari wujudkan itu dan hidupi dengan bermutu panggilan itu. Oke, thank you banget untuk Bang Ojak yang untuk sharing hari ini yang sudah menolong setiap kita ya. Satu hal yang bisa saya rangkumkan bahwa memang kita dipanggil hari ini, diingatkan. Dan mungkin bagi teman-teman yang selama ini sudah memikirkan tentang panggilan hidup, Anda pada jalur yang benar. Itu track yang memang harus dilalui. Bagi teman-teman yang selama ini merasa bahwa, aduh ngapain sih, mulai sekarang yuk coba pikirkan. Supaya kita hidup menjalani hari-hari kehidupan kita itu dengan bermakna. Meskipun mungkin kita nggak langsung mendapat jawabannya, tetapi setiap kali kita menggumulkan itu berarti kita menjejakkan kaki kita itu dengan bermakna. Karena jalan yang kita lalui itu bukan jalan yang sembarangan. Jalan itu adalah jalan yang Tuhan tuntun setiap kita untuk kita menemukan pada akhirnya panggilan hidup di mana Tuhan akan memakai kehidupan setiap kita menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you sekali lagi Bang Ojak. Terima kasih untuk semua sharingnya hari ini yang sangat memberkati dan sampai jumpa kembali esok Bang Ojak bersama dengan kedua putra-putranya yang saya percaya akan juga menjadi berkat buat teman-teman sekalian.